Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1737. Chapter 1737, The Difference Between a God and a Commoner Translator, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Tang Wulin memposisikan dirinya di depan Ling Zichen langsung untuk menetralkan kekuatan destruktif yang menakutkan. Tang Wulin jelas merasakan energi dan kekuatan inti jiwanya dan inti naga di tubuhnya dilucuti dan disedot saat ini. Namun, tubuhnya merasakan sensasi aneh, namun menyenangkan dari makanan dari bencana alam 7 warna. Apakah itu menggunakan langkah terakhir saya? Tang Wulin menciptakan total 5 gerakan hukum terlarang Kaisar Naga. Setiap gerakan memiliki atributnya sendiri dan setiap gerakan berikutnya tidak diragukan lagi lebih kuat. Secara khusus, jurus kelima yang dia ciptakan telah menyatu dengan semua kemampuannya yang mendekati teknik pengorbanan. Dia tidak menyangka bahwa sosok manusia logam yang mungil itu benar-benar mampu memobilisasi. Langkah itu dinamai alam semesta terlarang, Kaisar Naga Perih. Itu adalah langkah kelima dari hukum terlarang Kaisar Naga. Kegelapan berlangsung selama lebih dari 10 detik sebelum perlahan-lahan memudar. Pada saat yang sama, bencana petir 7 warna telah memudar dari langit. Sosok manusia logam yang kecil telah benar-benar lenyap sementara tombak naga emas kembali ke tubuh Tang Wulin tanpa dia sadari. Satu-satunya benda yang tersisa di udara adalah sepotong logam yang tergantung. Potongan logam itu berupa fambres kanannya. Fambres kanan yang menghubungkan sisa tangan kanannya identik dengan yang ada dalam imajinasinya. Itu sederhana, tampak bersih dan lancar dalam gerakannya. Itu memiliki warna keemasan yang aneh sebagai alasnya dan kemegahan 7 warna. Itu sukses. Dia berhasil. Tang Wulin langsung dipenuhi dengan emosi ketika dia melihat fambres yang tepat. Dia bisa merasakan matanya berair. Dia telah melakukan banyak upaya dan menggunakan kemampuan yang tak terhitung jumlahnya untuk ini. Apakah dia akhirnya berhasil? Dia mengangkat tangan kanannya tanpa sadar. Fambres yang tepat tiba dengan kecepatan penuh tanpa dia melakukan apapun dan mendarat di lengan kanannya. Semburan panas yang hebat langsung terasa. Merasakan penyerang eksternal, baju besi perang 3 kata Tang Wulin muncul sekaligus. Namun, fambres kanan dari armor tempur 3 kata aslinya segera ditekan ketika itu mengenai armor tempur 4 kata yang turun dari langit. Fambres armor perang 3 kata kemudian meleleh. Itu ditelan oleh armor tempur 4 kata. Fambres kanan dibalut dengan kuat di lengan kanan Tang Wulin. Seketika, dia merasakan semburan energi memancar melalui lengannya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Lengan kanannya terasa berbeda dari bagian tubuh lainnya. Itu bukanlah perasaan berkuasa, itu lebih terasa seperti metamorfosis. Itu adalah perubahan dari orang biasa menjadi orang suci. Sisa dari armor perang 3 kata miliknya mengeluarkan ratapan sedih secara instan. Segera setelah itu, dentang keras terdengar. Armor pertempuran 3 kata miliknya hancur dan terkelupas dari tubuhnya. Potongan-potongan baju besi tersebar di tanah dalam serangkaian suara dentingan. Apa? Sudut bibir Tang Wulin bergerak sekali. Eksklusivitas armor tempur 4 kata itu sedikit terlalu kuat. Ia bahkan menolak armor perang 3 kata di dalam tubuhnya. Mereka tidak memenuhi syarat. Sebuah pikiran muncul di lautan roh Tang Wulin. Itu penuh dengan kebanggaan dan bahkan sedikit sombong. Namun, komentar tersebut memancarkan perasaan yang meyakinkan semua orang. Tang Wulin menyalurkan pikirannya ke fambres kanannya. Apakah kamu bicara denganku? Iya, kamu adalah aku, dan aku adalah kamu. Kita adalah satu. Terima kasih telah menciptakan saya. Oh iya, namaku adalah yang kamu pikirkan. Apakah nama saya lagu Golden Dragon Moon? Petik 2. Armor pertempuran 3 kata miliknya diberi nama Dragon Moon Song. Meskipun demikian, Tang Wulin sudah memilih nama untuk baju besi perang 4 katanya sejak awal. Itu adalah lagu bulan naga emas. Dia adalah Golden Dragon Moon Song Tang Wulin. Sama seperti bagaimana armor perang 4 kata Gu Yuena sudah dinamai sebelumnya. Dia adalah tarian naga perak kilin Gu Yuena. Ini adalah baju besi perang yang benar-benar milik Tang Wulin. Itu adalah armor perang 4 kata. Itu adalah armor perang 4 kata terkuat dalam sejarah. Tang Wulin berkata tanpa sadar, tapi, aku belum mengukir sirkuit jiwa untukmu. Apa itu? Saya tidak membutuhkan apapun dari dunia manusia.
Apakah peringkat dewa mirip dengan peringkat fana? Saya adalah senjata ilahi. Setiap penguatan dari alam fana tidak efektif untuk saya. Tang Wulin tercengang. Peringkat ilahi. Tepat sekali. Pangkat dewa yang sama dengan tombak naga emas Anda, hanya saja materi saya tidak sebagus tombak. Namun, aku lebih cocok denganmu daripada tombak. Tombak belum menjadi bagian dari dirimu sementara aku menjadi bagian dari dirimu. Atau, Anda bisa menganggap saya sebagai tiruan Anda. Armor itu cukup bersemangat, bukan? Tang Wulin tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menoleh untuk melihat ke arah Ling Zichen yang telah berjalan. Dia sedang melihat Vambrace Armor perang 4 kata miliknya. Dia berkata sambil tersenyum pahit, aku khawatir aku tidak bisa membantu yang lain untuk menempa logam tempa sekering peringkat dewa ini lagi. Dia telah sepenuhnya menginvestasikan dirinya ke dalam senjata dewa yang dibuat dengan penempaan tingkat dewa yang hanya bisa menjadi bagian dari dirinya. Mungkin, ini adalah batasan yang dikenakan pada senjata dewa oleh dunia surga yang tak terlihat. Selanjutnya, Tang Wulin bingung apakah harus tertawa atau menangis setelah menemukan penghinaan senjata dewa di sirkuit jiwa. Tak perlu dikatakan, itu seharusnya menjadi baju besi perang terbaik di luar sana. Faktanya, itu telah membuka dunia baru baginya. Di masa depan, ini akan menjadi fondasinya sehingga dia bisa berkultivasi ke peringkat dewa secara nyata. Di pagoda jiwa, Gu Yuena berdiri diam di depan jendela dan menatap ke kejauhan. Dia baru saja menyelesaikan kultivasi pintu tertutupnya dan mengetahui tentang insiden dengan surga abadi baru-baru ini. Jendela kamarnya sangat ideal baginya untuk melihat ke kejauhan. Dia bisa melihat kota Shrek baru dengan konstruksi yang sedang berkembang pesat. Danau Dewa Laut yang sangat besar dibangun ke dalam tanah yang mirip dengan kristal biru. Dia seharusnya berada di Shrek sekarang. Dia telah membuat kemajuan lagi. Dia bisa merasakan bahwa dia baru saja mencapai terobosan baru. Itu dalam garis keturunan mereka yang saling terkait. Mungkin, itu bukanlah hal yang buruk baginya. Bel pintu berbunyi. Sinar berkedip di mata Gu Yuena. Dia menekan ke udara tipis. Sebuah pintu ke kamarnya terbuka secara otomatis di kejauhan. Seorang pria dengan penampilan biasa dan mengenakan pakaian personel tingkat menengah masuk ke ruangan. Pintunya tertutup. Dia mengangkat tangannya dengan santai. Sekaligus, lapisan kemilau emas senja menutupi bagian dalam seluruh ruangan. Bahkan perangkat jiwa yang paling kuat pun tidak mungkin mendeteksi apapun dari area ini. Pria itu membungkuk dan berkata, "Yang mulia." Bagaimana persiapannya?" tanya Gu Yuena dingin. Pria itu menjawab, "Yang mulia, 40% dari master jiwa dengan basis kultivasi 7 cincin ke atas telah memasuki platform 10.000 binatang berdasarkan data statistik saat ini. Jumlahnya meningkat secara eksponensial. Lebih dari 70% master jiwa dari peringkat judul Douluo ke atas telah memasuki platform 10.000 binatang. Peningkatan kualitas cincin jiwa mereka bahkan lebih efektif. Penjualan cincin jiwa 10.000 tahun berjalan dengan sangat baik. Tidak hanya master jiwa peringkat tinggi tetapi beberapa klan yang kuat dan pengusaha kaya telah membeli cincin jiwa 10.000 tahun untuk keturunan mereka untuk meningkatkan warisan mereka. Semuanya berjalan sesuai rencana. Saya memperkirakan akan memakan waktu paling lama 1 tahun lagi sebelum kita dapat memulai operasi kita. 1 tahun, dicatat. Pria itu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Yang mulia, mengenai Raja Naga Emas. Pergi sekarang. Aku punya rencanaku sendiri. Semuanya berjalan sesuai rencanaku." Gu Yuena memotongnya. Pria itu berdiri perlahan. Cahaya senja berkedip di matanya saat dia melihat ke arah Gu Yuena. Ditule. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Suara yang dalam dan teredam bergema di ruang terus-menerus. Itu menggetarkan jiwa. Area inti Tule adalah tempat terdingin di seluruh benua Douluo. Daerah itu berada pada suhu beku minus 50 derajat Celcius sepanjang tahun. Saat angin bertiup, suhu udara akan turun hingga minus 100 derajat Celcius. Sementara itu, di kedalaman gua raksasa dengan diameter lebih dari 1000 meter, suara gemuruh yang keras menggema. Di sebelah gua itu berdiri kaisar hantu yang tubuhnya memancarkan aura hijau gelap yang kontras dengan dunia putih bersih di sekitarnya. Sebuah pancaran berkedip di matanya saat dia tersenyum mengerikan. Ini akan segera berhasil. Haha, hahaha. Petik 2. Tawa histeris bergema di dunia salju dan es. Soul Land 3 Chapter 1738. Chapter 1738, seorang pria harus menunggu untuk membalas dendam.
Akuisisi surga abadi oleh Akademi Shrek dan Sekte Tang telah menghasilkan perubahan yang mempengaruhi seluruh benua. Fraksi Dove telah mendapatkan kembali posisinya di parlemen dan diperlakukan sama dengan fraksi Elang. Molan secara resmi diakui sebagai pemimpin fraksi Dove. Untuk fraksi Elang, pengunduran diri Dou Luo Chen Xinji Laut tanpa batas telah menyebabkan perebutan kekuasaan secara internal dan mengakibatkan perubahan dalam faksi. Setelah beberapa bentrokan, kepemilikan tentara Dewa Laut akhirnya ditetapkan. Akibatnya, perang melawan Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Roh Dou ditangguhkan. Haruskah Sekte Tang dan Shrek dihukum? Mungkin, seseorang harus membuat mereka mendapat masalah. Anda pasti bercanda. Tidak peduli fakta bahwa ada begitu banyak limit Dou Luos di Akademi Shrek dan Sekte Tang. Memiliki surga abadi cukup mencegah untuk membuat pagoda roh kehilangan suaranya. Surga abadi benar-benar senjata fatal yang bisa dengan mudah memusnahkan seluruh kota. Itu adalah senjata strategis. Siapapun yang memilikinya akan memiliki pencegah yang kuat. Selain itu, rekonstruksi kota Shrek memungkinkan Sekte Tang dan kota Shrek dihubungkan secara resmi. Kota Shrek yang baru telah menjadi lokasi utama benua saat ini. Setiap inci tanah di kota Shrek yang baru membutuhkan biaya 1 lengan dan kaki. Namun, seseorang harus melewati proses pemeriksaan ketat Akademi Shrek untuk membangun pemukiman di sana. Mengikuti reputasi kota Shrek yang berkembang pesat, Akademi Roh mengalami pukulan terbesar dari semuanya. Ketika Akademi Shrek dinobatkan sebagai Akademi nomor 1 di benua sekali lagi, pengaruh Akademi Roh menyusut ke titik terendah secara alami. Mungkin itu karena pukulan telak, Pagoda Jiwa menghentikan sebagian besar aktivitas sejak organisasi itu ditipu oleh Balai Dewa Perang. Terlepas dari operasi regulernya, platform 10.000 binatang tetap menjadi hit terbesar Pagoda Roh. Organisasi tersebut menghentikan operasi di sebagian besar aktivitasnya termasuk berpartisipasi di parlemen. Pagoda Jiwa bahkan tidak mempertanyakan surga abadi yang hilang. Parlemen juga menutup rapat-rapat insiden tersebut. Namun, mereka yang berpengetahuan luas tahu bahwa Shrek pasti akan memberontak, dan tidak ada yang bisa menantang Shrek dan Sekte Tang lagi. Kota Shrek telah kembali ke keadaan semula sebelum dihancurkan dalam 1 malam. Meskipun Shrek saat ini masih belum bisa dibandingkan dengan Akademi Shrek sebelumnya dengan banyak gelar Dou Luos yang menjadi gurunya, era baru Shrek semakin meningkat seiring dengan tumbuhnya generasi Tang Wulin. Selain itu, mereka telah merekrut klan Titan Giant AP dan Kilin Dou Luo. Selain itu, ada situasi penyapu yang tidak disadari oleh orang luar. Saat ini, total kapasitas bertarung Shrek melampaui generasi Atlas Dou Luo di masa lalu. Shrek mampu pulih dalam waktu singkat karena tekad dan pertumbuhan generasi Tang Wulin. Lebih penting lagi, ada juga warisan yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Baca lebih lanjut bab di vipnovel.com. Ada banyak Feng Hao Dou Luo yang tak terhitung jumlahnya di seluruh benua yang lulus dari Shrek seperti Skycrosser Dou Luo Guan Yue. Mereka berusaha keras untuk membantu dalam proses pemulihan Shrek. Itu sangat penting. Shrek memiliki akumulasi 20.000 tahun. Jadi, bagaimana bisa lenyap begitu saja? Tidak ada kata yang lebih tepat dari kata harmoni untuk drawingkan benua Dou Luo saat ini. Hanya ada satu berita yang masih mengejutkan dunia master jiwa di benua itu. Fakta bahwa Tang Wulin adalah pengrajin ilahi. Setelah menerima pengakuan dari banyak organisasi termasuk Asosiasi Pandai Besi, secara resmi dikonfirmasi bahwa penguasa Paviliun Dewa Laut di Akademi Shrek dan Guru Sekte Tang adalah pengrajin ilahi. Dia adalah orang kedua yang mampu melakukan pemurnian surgawi setelah Divine Craftsman Zhenhua. Bagaimanapun, pengrajin Dewa Zhenhua mengumumkan bahwa dia tidak akan mengambil aplikasi pemurnian surgawi lagi karena alasan kesehatan. Asosiasi Blacksmith mengkonfirmasi pengumuman itu. Dia pensiun secara resmi, setelah itu dia hanya akan fokus pada mengajar. Begitu pengumuman dibuat, Tang Wulin menjadi satu-satunya orang di benua saat ini yang dapat melakukan penyempurnaan surgawi dan membuat baju besi pertempuran 4 kata. Dia satu-satunya orang yang tersisa. Ini penting untuk peningkatan status Shrek. Shrek tidak pernah menghasilkan pengrajin dewa bahkan selama puncaknya. Sekarang situasi politik telah stabil dan kami telah mendukung sepenuhnya, hidup kami akan jauh lebih baik sekarang. Fraksi independen bersama kami juga. Saya ingin tahu apakah Anda akan mempertimbangkan untuk mengambil beberapa kursi di parlemen? Tanya Molan sambil menyesap tehnya dan menatap Tang Wulin yang tampan dan dewasa. Dia sengaja datang untuk bertemu Tang Wulin di Akademi Shrek hari ini hanya untuk mengabarkan kepadanya tentang kejadian baru-baru ini di parlemen.
Tang Wulin berkata sambil tersenyum, lebih baik kita tidak melakukannya. Shrek tidak bergabung di masa lalu dan kami juga tidak akan bergabung dengan parlemen di masa mendatang. Kami akan tetap netral. Ini selalu menjadi cara Shrek. Saya tidak bisa melanggar aturan. Molan menghela nafas pelan. Terkadang, Anda masih perlu mempengaruhi otoritas. Ada cukup banyak orang baik di dunia ini. Sayangnya, ada jumlah orang jahat yang sama. Bencana yang melanda Shrek di masa lalu sebagian besar disebabkan oleh sikap apatis Shrek dalam mendapatkan otoritas. Tang Wulin berkata, bagaimanapun, akademi hanyalah akademi. Jika kita terlibat dalam politik, Shrek tidak akan berpihak lagi. Malapetaka masa lalu merupakan bencana besar bagi Shrek, tetapi juga mengingatkan kita bahwa kita harus lebih kuat. Apalagi kita harus memastikan itu tidak terjadi dua kali. Kakak, kami akan selalu mendukung fraksi independen dan fraksi merpati. Bukankah situasi politik saat ini stabil? Apakah kamu masih berencana untuk membalas dendam? Itu adalah pertanyaan yang paling ingin ditanyakan Molan selama kunjungan ini. Mereka yang mengerti bisa mengatakan bahwa serangan di kota Shrek pasti terkait dengan pagoda roh. Kultus Roh Kudus telah hilang tetapi tidak pagoda roh. Molan setuju bahwa situasi damai saat ini adalah yang terbaik untuk benua itu. Bisakah Shrek tidak membalas dendam dengan kebencian yang mendalam? Jika Shrek mengambil tindakan terhadap pagoda roh, itu pasti akan menghasilkan pertumpahan darah yang tidak diinginkan. Pagoda jiwa sangat kaya tak tertandingi. Berapa banyak Feng Hao Douluo yang mereka ikat. Saat Akademi Shrek dan Sekte Tang bertindak melawan pagoda jiwa, situasi damai yang dicapai dengan usaha keras pasti akan dihancurkan. Molan tidak ingin melihat itu. Tang Wulin memandang ke arah Molan dan berkata dengan sangat serius, kakak, menurutmu apakah kita harus membalas dendam? Molan tertegun sejenak. Dia tidak berharap Tang Wulin menjawab pertanyaan itu dengan sebuah pertanyaan. Dia juga tidak tahu bagaimana menanggapi pertanyaan itu. Tang Wulin tersenyum dengan tenang. Kakak, tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Bagaimanapun, ada beberapa hal yang perlu ditangani. Shrek dan Tang Sekte telah pasif untuk waktu yang lama. Itu hanya karena seorang pria harus menunggu waktunya untuk membalas dendam. Bagaimana mereka bisa bertahan dengan perseteruan berdarah mereka dan tidak membalas dendam? Nama familiar dari Atlas Douluo Yunming, Silver Moon Douluo Keyue, Scarlet Dragon Douluo Zuoxi, Blazing Douluo Feng Wuyu telah muncul di benak Tang Wulin berkali-kali. Mereka adalah andalan yang pernah mendukung Shrek pada satu titik. Lebih dari itu, mereka telah mengorbankan hidup mereka untuk melindungi para siswa selama bencana terjadi. Para guru Shrek mengorbankan hidup mereka demi kelangsungan hidup generasi muda Shrek dan kemungkinan pemberontakan Shrek di masa depan. Tidak membalas dendam lagi. Akankah ada guru di Shrek yang sekarang setuju dengan itu? Ada banyak nama akrab di Sekte Tang yang serupa. Banyak Master Hall di masa lalu dan saudara-saudara dari Battle Soul Hall. Markas besar Sekte Tang hancur total dalam bencana itu. Bagaimanapun, bagaimana ini semua bisa terjadi? Apakah itu perbuatan Kultus Roh Kudus? Bisakah Kultus Roh Kudus memiliki keberanian untuk bertindak atas dua organisasi yang kuat? Mungkinkah Kultus Roh Kudus memiliki kemampuan untuk memperoleh dua amunisi jiwa tetap peringkat God Killer? Tidak. Tentu saja tidak. Yang pasti, mereka adalah pelakunya, tetapi pagoda roh juga memberi mereka dukungan. Selama pemulihan Shrek, mereka secara pasif dalam pertahanan di setiap kesempatan, dan mereka berjuang untuk bertahan hidup di bawah penindasan spirit pagoda. Sekarang semuanya sudah stabil dan mereka berada di tempat yang kokoh, waktu mereka untuk membalas dendam akan segera datang. Soul Land 3 Chapter 1739 Chapter 1739, Spirit Pagoda's Internal Crisis. Saat dia pergi, Molan dipenuhi dengan penyesalan karena dia gagal mencapai tujuannya. Sebenarnya, dia curiga bahwa dia mungkin gagal sebelum dia datang. Itu adalah pertikaian berdarah yang menyebabkan kebencian yang mendalam. Tidak peduli seberapa murah hati Shrek dan Sekte Tang, mereka tidak mungkin menyerah begitu saja pada kebencian mereka. Kalau bukan karena stabilitas benua, mereka akan meluncurkan rencana balas dendam lebih awal. Sebagai jurumudi Shrek dan Tang Sekte, dia tidak mungkin menyelesaikan masalah ini hanya karena hubungannya yang dekat dengan Molan. Dia masih menunggu kesempatan sempurna. Kesempatan itu tidak datang dari luar, tapi dari mereka. Bagian terbesar dari Shrek pada saat ini bukanlah kemampuannya, tetapi ruang untuk pertumbuhan lebih lanjut di masa depan. Dengan kehadiran pengrajin Dewa Tang Wulin, 7 monster Shrek dan Feng Hao Douluo lainnya akan diperlengkapi dengan sempurna.
Bahkan Pagoda Roh tidak mungkin memahami betapa terampilnya dia secara alami dalam pemurnian surgawi atau seberapa cepat dia dapat menghasilkan logam tingkat dewa. Selain anggota inti sejati Shrek dan Tang Wulin, tidak ada yang tahu seberapa cepat Tang Wulin bisa membuat baju besi perang. Bahkan jika master jiwa lainnya percaya bahwa dia adalah pengrajin dewa yang mampu melakukan pemurnian surgawi, mereka hanya dapat memperkirakan kecepatannya berdasarkan kinerja pengrajin dewa Zhenhua di masa lalu. Karena itu, kecepatan tempat Tang Wulin berkali-kali lebih cepat dari Zhenhua. Dia sedang menunggu semua temannya untuk menjadi judul Douluo sebelum mereka bisa dibalut dengan set lengkap baju besi pertempuran 4 kata. Saat itu, akan menjadi waktu untuk membalas dendam. Seorang pria harus menunggu waktunya dan menunggu saat yang tepat untuk membalas dendam. Meskipun mereka mungkin tidak dapat menemukan kultus Roh Kudus, Pagoda Roh tidak dapat lari kemanapun. Shrek tidak bisa menderita kerugian lain kali. Akibatnya, Tang Wulin tidak akan pernah bertindak sembarangan. Dia pertama-tama harus memiliki kepercayaan penuh pada kesuksesannya sendiri. Oleh karena itu, dia hanya memberitahu Molan bahwa Shrek tidak akan mengambil langkah lebih jauh dalam 6 bulan ke depan sebelum dia pergi. Dia ingin memberi benua itu kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan diri. Dia tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi sesudahnya. Tang Wulin belum menyelesaikan armor perang 4 kata miliknya. Ini karena membuat logam tingkat dewa yang sebenarnya menghabiskan banyak energinya dan membuatnya lelah secara fisik. Dia baru bisa sembuh total setelah seminggu. Selama periode waktu ini, dia akan membantu sekutunya lainnya untuk menempa logam yang dibutuhkan untuk baju besi pertempuran 4 kata mereka. Sementara itu, pemahaman Tang Wulin tentang pemurnian surgawi telah mencapai tingkat baru setelah memasuki dunia khusus itu. Dia bisa melakukan pemurnian surgawi semudah tangannya menggerakkan jari-jarinya. Kecepatannya tidak meningkat, tetapi kualitas hasil akhirnya jelas meningkat. Dia bahkan telah mengambil kembali armor perang 4 kata yang dibuat untuk rekan-rekannya sebelumnya untuk diproses lebih lanjut untuk meningkatkan kekuatan mereka. Baca lebih lanjut bab di vipnovel.com. Di Pagoda Jiwa, Qiangu Dongfeng duduk di kursi utama pusat dengan ekspresi serius. Phoenix Surgawi Douluo Leng Yaosu duduk di kursi utama di sisi kiri bawah Qiangu Dongfeng sementara naga perak Douluo Gu Yuena duduk di kursi utama kanan bawah. Ya, status Gu Yuena di Pagoda Roh telah mencapai ketinggian baru. Dia sudah berada di level yang sama dengan Heavenly Phoenix Douluo Leng Yaosu. Sejak Qiangu Dongfeng berpikir bahwa dia dan cucunya telah menyelesaikan hubungan mereka, kewaspadaan terakhirnya telah lenyap. Terlepas dari keinginan mayoritas, dia memegang pandangannya dan mempromosikannya ke posisinya saat ini. Sementara itu, Gu Yuena mengandalkan kemampuan dan kecerdasannya yang luar biasa untuk mengelola platform 10.000 binatang ketika sedang berjalan lancar. Dapat dikatakan bahwa satu-satunya hal yang dapat menyenangkan Qiangu Dongfeng selama periode ini adalah keuntungan besar yang berasal dari platform 10.000 binatang. Apapun masalahnya, Master Pagoda Roh tetap dalam suasana hati yang buruk. Selain Leng Yaosu dan Gu Yuena, orang-orang yang bersamanya semuanya berada di peringkat Hyper Douluo ke atas. Mereka adalah anggota tingkat tinggi yang sebenarnya, dinasti dari Pagoda Roh. Qiangu Dongfeng duduk di sana selama beberapa menit dalam diam, tanpa berbicara sama sekali. Meskipun para peserta tidak tahu tentang apa pertemuan hari ini, mereka mengira itu terkait dengan Akademi Shrek. Insiden di mana dua limit Douluos dari Sekte Tang membawa surga abadi untuk meneror markas Pagoda Roh bukanlah rahasia di antara personel tingkat tinggi. Itu adalah rasa malu yang membara untuk Pagoda Jiwa. Qiangu Dieting sangat marah setelah kembali dari War God Hall dan menghukum cukup banyak orang di markas. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa dia ubah bahkan setelah melakukan itu. Yang terpenting, surga abadi telah jatuh ke tangan Sekte Tang. Rasanya seperti memiliki pedang tajam yang tergantung di atas pagoda jiwa yang siap untuk menimpa mereka kapan saja. Kekuatan surga abadi lebih menakutkan daripada gabungan dua amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Itu akan mengurangi lokasi jatuhnya menjadi reruntuhan. Selama sebulan terakhir, Qiangu Dongfeng telah menerima 20 surat lamaran untuk dipindahkan dari personel tingkat tingginya. Lebih dari sepertiga orang pada pertemuan ini telah menyerahkan surat lamaran mereka. Ada pepatah mengatakan bahwa hukum tidak dapat ditegakkan ketika semua orang adalah pelanggar. Tidak peduli seberapa dominan dia tidak mungkin memerintahkan semua personel tingkat tinggi di pagoda jiwa. Ini akan mengakibatkan kekacauan internal. Klan Qiangu mungkin memiliki status yang sangat tinggi di pagoda roh, tetapi itu tidak maha kuasa. Akibatnya, Qiangu Dongfeng harus mengadakan pertemuan ini.
Pagoda jiwa akan berada dalam masalah besar jika anggotanya tidak lagi bersatu. Jelas bukan salahnya bahwa surga abadi diakuisisi oleh Sekte Tang, tetapi komite internal Pagoda Jiwa tidak setuju. Ada banyak suara tidak harmonis yang membiarkan pendapat mereka diketahui. Dalang utama di balik serangan di kota Shrek adalah klan Qiangu. Seandainya bukan karena ketakutan yang mereka miliki terhadap dua limit Doulos yang hebat, Qiangu Dieting dan Qiangu Dongfeng, mungkin para pembangkang akan mengambil tindakan yang lebih kuat. Master Pagoda, mengapa Anda meminta pertemuan ini? Leng Yaosu tidak tahan lagi. Meskipun dia tahu situasinya dengan cukup baik, dia memilih untuk mengambil inisiatif untuk bersuara. Qiangu Dongfeng meliriknya dan berbicara dengan dingin, ada banyak rumor yang beredar akhir-akhir ini. Saya tahu tentang mereka semua. Saya tahu apa yang menjadi perhatian semua orang juga. Pada kenyataannya, saya memiliki keprihatinan yang sama. Kalian semua berpikir tentang kapan Akademi Shrek dan Sekte Tang akan membalas dendam pada kami secara resmi. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh ruang pertemuan menjadi sunyi senyap. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Master Pagoda Roh Pagoda. Tidak ada yang menyangka bahwa Qiangu Dongfeng akan berbicara tentang masalah ini dengan terus terang. Qiangu Dongfeng terdiam sesaat sebelum dia berbicara, itu benar. Konflik kami dengan Shrek dan Sekte Tang tidak dapat diselesaikan lagi. Ini akan terjadi cepat atau lambat, tetapi tidak akan menguntungkan kita jika terjadi nanti. Anda harus setuju dengan saya dalam hal ini, kan? Leng Yaosu mengerutkan kening. Master Pagoda, apakah Anda mengutuk semua orang? Kebencian yang dia miliki untuk Qiangu Dongfeng di dalam hatinya dekat dengan titik ledakan. Sudah seperti ini sejak kota Shrek diserang. Qiangu Dongfeng menatapnya dengan dingin. Sejak pengembangan perangkat jiwa di benua Doulo kita tidak perlu lagi menganggap monster jiwa sebagai lawan kita. Akibatnya, umat manusia hanya bisa berperang melawan satu sama lain. Di sisi lain, perkembangan perangkat jiwa juga mengakibatkan kekuatan master jiwa sendiri tidak lagi menjadi satu-satunya faktor penentu dalam pertempuran. Jika tidak, Atlas Doulo tidak akan mati dalam ledakan saat itu. Ketika dia mendengarnya, ekspresi Leng Yaoze menjadi gelap saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat di bawah meja. Sinar dingin berkedip di matanya. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah upaya Qiangu Dongfeng untuk menyakitinya lebih parah lagi, dia tidak bisa menahan marah oleh kata-katanya. Qiangu Dongfeng mengabaikannya dan terus berbicara, jadi, kekuatan seorang individu tidak lagi mutlak di dunia ini, tetapi kekuatan terbesar adalah kekuatan tim kolektif, kekuatan teknologi, dan bahkan kekuatan uang. Pagoda jiwa kami adalah organisasi nomor 1 di seluruh benua karena kami telah mewarisi kebesaran kami, rahasia batin kami, dan uang yang berjumlah angka astronomi. Nana, tolong laporkan datanya. Soul Land 3 Chapter 1740. Chapter 1740, Analisis Data. Ya, Master Pagoda. Gu Yuena duduk tegak di tempatnya di bawah kursi utamanya dan berbicara dengan jelas. Saat ini, platform 10.000 binatang beroperasi dengan baik. Platform 10.000 binatang menerima uang, logam langka, dan barang berharga lainnya sebagai imbalan untuk masuk. Dalam setahun terakhir, ini telah menghasilkan 30% lebih banyak daripada penjualan jiwa roh tradisional dan menjadi sumber pendapatan utama kami. Sebagian dari logam langka dan dana dari sini telah diinvestasikan ke dalam pengembangan teknologi jiwa sementara sisanya digunakan untuk membeli barang dan bahan strategis untuk kita gunakan sendiri. Pada titik ini, dia berhenti sejenak dan melihat ke arah Qiangu Dongfeng dengan pandangan ingin tahu. Duduk di hadapan Gu Yuena, Leng Yaosu tampak heran karena dia tidak tahu apa-apa tentang data yang dikumpulkan ini. Dia telah bertanya kepada Gu Yuena tentang hal itu sebelumnya, tetapi Gu Yuena telah menjawab dengan cara yang sangat samar. Dia benar-benar melaporkannya di bawah instruksi Qiangu Dongfeng. Leng Yaosu sangat menyadari implikasinya. Mungkin, muridnya telah menyimpang terlalu jauh darinya. Qiangu Dongfeng mengangguk pada Gu Yuena dan berkata, sudah waktunya bagiku untuk memberitahumu sesuatu. Saya tidak ingin semua orang berpikir bahwa saya memegang posisi saya tanpa melakukan apapun selama ini. Pekerjaan persiapan yang kami lakukan adalah memastikan bahwa kami dapat menghadapi situasi ekstrim kapan saja. Gu Yuena mengangguk dan berkata, barang dan material strategis ini meliputi, batch pertama dari 100 amunisi jiwa tetap peringkat 9, 3 set sistem pertahanan sirkuit jiwa tingkat ruang angkasa yang secara khusus dikembangkan oleh Federasi untuk eksplorasi ruang angkasa di masa depan, 300 amunisi jiwa tetap peringkat 8. Dia merinci daftar informasi kepada mereka. Itu membuat banyak anggota peringkat tinggi dari Pagoda Roh kehilangan kata-kata.
Apa alasan memiliki 100 amunisi jiwa tetap peringkat 9? Orang harus tahu bahwa satu amunisi jiwa tetap peringkat 9 memiliki kepentingan strategis. Itu sama dengan serangan bertenaga penuh dari limit Douluo. Kapal Angkatan Darat Dewa Laut hanya dilengkapi dengan 10 amunisi jiwa tetap peringkat 9 dan itu dianggap sebagai jumlah terbesar di Federasi. 100. Itu bukanlah angka yang dipikirkan siapapun yang akan mereka lihat terkait dengan amunisi jiwa tetap peringkat 9. Harga beli akan menjadi angka astronomi. Setelah Gu Yuena selesai melaporkan jumlahnya, dia terus berbicara, kami telah melakukan analisis rinci tentang kekuatan surga abadi. Meskipun kita tidak dapat sepenuhnya menganalisis kekuatan pada intinya selama ledakan, 3 set sistem pertahanan sirkuit jiwa tingkat ruang setidaknya harus dapat membuat kerangka waktu pertahanan 3 menit untuk kita. 3 menit sudah cukup bagi kami untuk melakukan banyak hal. Secara alami, markas pagoda jiwa tidak kekurangan sistem pelarian darurat. Mereka sudah cukup untuk melarikan diri 3 kali dalam 3 menit. Qiangu Dongfeng memelototi dengan dingin dan kejam sebelum berkata, saat ini, 3 set sistem pertahanan telah dipasang di markas. Akibatnya, saya berani mengatakan bahwa tidak ada tempat lain yang lebih aman di benua Douluo saat ini. Sekarang, siapapun yang ingin mentransfer dapat segera melakukannya. Aku akan menyetujuinya segera tanpa ada rencana untuk menahanmu lagi. Aura pertempuran surga dan bumi meledak dari tubuh limit Douluo. Dia tidak lagi suram seperti sebelumnya karena dominasinya benar-benar terbuka. Setiap orang yang hadir tetap diam termasuk Heavenly Phoenix Douluo Leng Yaosu. Baca lebih lanjut bab di vipnovel.com. Tidak ada yang menyangka bahwa Qiangu Dongfeng sebenarnya telah mengambil begitu banyak tindakan secara rahasia. Biaya yang dibutuhkan untuk mencapai ini telah meningkat menjadi jumlah yang tidak senonoh di luar imajinasi mereka, tetapi tidak ada yang bisa menyalahkannya karena menghabiskan uang dengan terburu-buru. Seandainya bukan karena insiden baru-baru ini, semua orang yang hadir akan mengakui bahwa pagoda jiwa berkembang dengan kecepatan luar biasa setelah Qiangu Dongfeng menjadi guru pagoda jiwa, terutama dalam pendapatan mereka. Penciptaan jiwa 10.000 tahun telah memungkinkan keuntungan pagoda roh melonjak secara eksponensial. Selain itu, ada platform 10.000 binatang. Dapat dikatakan bahwa lebih dari 80% dari total pendapatan pagoda jiwa datang setelah Master Pagoda saat ini mengambil posisi. Kekayaan yang dia bawa digunakan untuk membeli sumber daya dan senjata strategis untuk melindungi pagoda roh dan menakuti lawan mereka. Sama sekali tidak ada yang salah dengan metode caranya. Qiangu Dongfeng melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada yang berani berbicara lagi. Dia mengangguk puas dan berbicara dengan tenang, jadi, saya tidak ingin mendengar rumor yang mengkhawatirkan mulai sekarang. Adapun Shrek dan Sekte Tang, kami akan menunggu mereka jika mereka berani datang. Jika mereka cukup pintar, mereka akan terus mengembangkan diri dengan patuh. Adapun amunisi jiwa tetap peringkat God Killer, kami mampu mereproduksinya jika kami bersedia melakukannya dengan biaya berapapun. Di era di mana uang berada di atas segalanya, bahkan Shrek dan Sekte Tang tidak mungkin bisa dibandingkan dengan kita dalam kekayaan. Apa yang dapat mereka lakukan hanya dengan beberapa remaja putra berbakat alami? Bisakah mereka melawan seluruh era? Jadi, saya tidak dapat memahami apa yang Anda semua khawatirkan. Itu saja. Rapat ditunda. Setelah mengatakan itu, Qiangu Dongfeng menepuk meja dengan keras sebelum dia bangkit dan pergi. Gu Yuena berdiri dengan tergesa-gesa dan mengikuti di belakangnya dengan langkah cepat. Ruang pertemuan tetap sunyi seperti sebelumnya. Rangkaian laporan data sebelumnya sangat mengejutkan mereka. Namun, mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Qiangu Dongfeng telah berhasil. Dia telah berhasil menggunakan laporan data itu untuk mengejutkan mereka semua. Juga, ada teorinya tentang uang di atas segalanya. Paling tidak ada yang bisa membantahnya. Leng Yaosu mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia duduk di sana untuk waktu yang lama dan menolak untuk pergi. Dia merasa tertekan sejak kematian Yun Ming. Dia menaruh harapan pada Gu Yuena selama ini. Dia bisa melihat masa depannya yang cerah, tapi sepertinya Gu Yuena benar-benar telah diikat oleh Qiangu Dongfeng. Harapan yang dia miliki di dalam hatinya telah hancur. Dia merasa bingung dan bingung harus berbuat apa. Dia mungkin telah mengambil nyawanya sendiri setelah pria yang dicintainya meninggal. Namun, dia tidak memiliki keberanian dan dia telah jatuh cinta pada orang lain. Qiangu Dongfeng menghela nafas lega setelah dia kembali ke kamarnya. Dia akhirnya bisa merasa bahagia untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Gu Yuena mengikutinya dan masuk ke kamar. Dia menutup pintu dan menyalakan sistem isolasi internal.
Apa menurutmu aku mengambil risiko besar di sini? Gumam Qiangu Dongfeng pada dirinya sendiri saat dia melihat pemandangan di luar jendela. Gu Yuena berkata, sedikit kakek. Kurang dari 20% dari angka-angka ini ada. Jika seseorang bertekad untuk memeriksanya, itu mungkin. Bagaimanapun juga, kita bisa mempertahankan sisanya, tapi pembuatan amunisi jiwa tetap peringkat 9 memang membutuhkan waktu yang sangat lama. Qiangu Dongfeng berkata, kapan 3 set sistem pertahanan sirkuit jiwa tingkat luar angkasa akan sepenuhnya terintegrasi? Gu Yuena berkata, ini akan memakan waktu sekitar 3 bulan atau lebih. Namun, gabungan 3 set sistem pertahanan ini masih belum cukup untuk melindungi kita dari surga abadi, menurut perhitungan saya. Saya khawatir itu tidak akan bertahan bahkan 1 menit. Selain itu, kami masih perlu memiliki sejumlah master jiwa sebagai cadangan jika ada masalah. Qiangu Dongfeng berkata dengan acuh tak acuh, itulah sebabnya saya mengatakan bahwa kita punya waktu 3 menit. Orang-orang ini memiliki mentalitas, setiap orang untuk dirinya sendiri, selama bencana. Tak satu pun dari mereka akan membantu jika kita tidak memberi mereka harapan. Jika dorongan datang untuk mendorong, bagaimanapun juga beberapa orang mungkin perlu dikorbankan. Mata Gu Yuena berkedip sejenak sebelum dia mengangguk dan berkata, ya. Qiangu Dongfeng berbalik dan menatapnya dengan tatapan lembut. Dia berkata, untungnya, saya mendapat bantuan Anda hari ini. Pengoperasian platform 10.000 binatang yang stabil adalah prioritas utama kami sekarang. Itu sepenuhnya dalam kendali kami. Tidak ada orang lain yang bisa ikut campur dalam hal ini. Tidak peduli betapa saya tidak menyenangkan yang lain, mereka tidak akan benar-benar melihat data itu demi bisnis menguntungkan platform 10.000 binatang. Dengan demikian, Anda hanya perlu menstabilkan pendapatan platform 10.000 binatang. Itu akan menjadi cara terbaik untuk membantu saya. Jangan khawatir, kakek. Platform 10.000 binatang akan baik-baik saja. Anda dapat memobilisasi tenaga yang dibutuhkan sesuai keinginan Anda. Anda harus memastikan bahwa platform 10.000 binatang berjalan dengan lancar. Anda bahkan dapat membuat beberapa kebijakan preferensial jika perlu. Kami membutuhkan uang dalam jumlah besar sekarang. Saya tidak sedang membicarakan tentang 100 amunisi jiwa tetap peringkat 9 untuk kesenangan. Saya benar-benar merasa bahwa saya akan merasa nyaman setelah kita mendapatkannya. Jika Shrek dan Sekte Tang benar-benar berani membalas dendam dari kita, maka kita semua akan turun bersama. Ya, jawab Gu Yuena sekali lagi, apakah ada hal lain yang bisa saya lakukan, kakek? Qiangu Dongfeng akhirnya tersenyum tipis. Tidak ada, silakan sibuk dengan barang-barang Anda. Maaf telah membebani Anda. Anda begitu sibuk dengan platform 10.000 binatang. Zhang Ting telah mengeluh kepada saya berkali-kali bahwa dia sudah lama tidak melihat Anda. Tidak peduli seberapa sibuknya Anda dengan pekerjaan, jangan biarkan hal itu memengaruhi hubungan Anda. Situasi internal akan stabil sementara setelah hari ini. Kamu juga bisa mengambil cuti 2 hari untuk istirahat. Terima kasih atas perhatian Anda, kakek. Jangan khawatir, saya akan berbicara dengan Zhang Ting. Ini adalah waktu yang paling dibutuhkan kami untuk bekerja. Kami masih memiliki beberapa tahun ke depan untuk hubungan kami. Qiangu Dongfeng tersenyum dan berkata, tidak juga. Saya selalu mengantisipasi cicit saya. Saat semuanya sudah stabil, mari rencanakan pernikahan dengan cepat. Akan lebih mudah bagi saya untuk mewariskan warisan dengan mengetahui bahwa saya memiliki penerus yang layak.